Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang penuh kasih, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh duka, namun juga penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berkumpul untuk mengiringi kepergian Ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta yang Engkau panggil pada usianya yang ke-94 tahun. Kami bersyukur untuk kasih kebaikan dan keteladanan hidup yang telah Engkau nyatakan melalui beliau bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Kami percaya hidupnya ada di tangan-Mu dan segala jerih lelahnya telah selesai di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak memulai ibadah pemberangkatan menuju kremasi. Biarlah melalui ibadah sederhana ini Engkau sendiri hadir menghibur setiap hati yang berduka, menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, dan meneguhkan iman kami akan janji kebangkitan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Pimpinlah seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya segala sesuatu yang dilakukan boleh mendatangkan penghiburan bagi keluarga, menjadi berkat bagi kami semua, dan terkhusus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan kebangkitan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kematian bukan akhir. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada di dalam satu momen yang berat, di mana kita harus mengantar jenazah daripada Oma tercinta Mariana Kartika untuk menuju pemberangkatan terakhir, menuju kremasi. Dan tentunya air mata juga tidak bisa dihindari. Sebab perpisahan ini sungguh menyakitkan jika kita melihat dari sudut pandang manusia. Kita merasakan duka karena kehilangan sosok yang kita kasihi, yang sudah mendampingi perjalanan hidup keluarga ini begitu lama, 94 tahun, diberi nafas kehidupan kepada Oma tercinta. Namun di tengah duka ini kita juga diingatkan bahwa kematian bukanlah satu peristiwa yang asing bagi kita semua. Karena apa? Karena setiap manusia satu saat, suatu hari nanti pasti juga akan menghadapinya. Bedanya adalah apa? Bedanya adalah bagaimana kita menghadapinya dan apa yang mau kita imani di balik kematian itu. Dunia menganggap kematian adalah akhir, tapi berbeda dengan iman Kristen. Iman Kristen menyatakan kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang sejati. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai dengan yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan yang ke-57. Firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Amin.
Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 berbicara panjang tentang kebangkitan. Dia ingin meneguhkan jemaat Korintus bahwa kematian tidak punya kuasa terakhir atas orang percaya. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Itulah sebabnya Rasul Paulus berani berkata, "Hai maut, di manakah kemenangan?" Nah, melalui 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 kita melihat ada bukti-bukti bahwa kematian sudah dikalahkan oleh Kristus, sehingga bagi orang percaya kematian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari satu kehidupan yang sejati. Nah, apa saja buktinya? Yang pertama, sengat maut itu sudah dihancurkan. Saudara-saudara, Rasul Paulus tadi berkata, sengat maut ialah dosa. Artinya apa? Artinya yang membuat maut begitu menakutkan adalah karena dosa yang membawa manusia itu kepada hukuman kekal. Sama seperti sengatan lebah yang membuat orang panik bukan karena lebahnya, tetapi karena racun di dalam sengatan itu. Demikianlah maut menjadi menakutkan karena ada racun dosa di dalamnya. Namun syukur kepada Allah, melalui Yesus menanggung dosa kita. Dengan kebangkitannya, racun maut itu dicabut. Maut tetap ada, tetapi sudah tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Di salib Yesus telah dan sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Dengan kebangkitannya, sengat maut itu dipatahkan. Amin. Seorang penafsir bernama Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, Kristus telah mencabut racun maut, sehingga maut bagi orang percaya hanyalah pintu masuk ke dalam kemuliaan. Itu kata Spurgeon. Saudara-saudara, bayangkan seorang anak kecil yang hampir disengat lebah, tetapi ayahnya menangkap lebah itu dan membiarkan dirinya yang tersengat oleh lebah itu. Setelah lebah itu menyengat sang ayah, sengatnya patah dan lebah itu tidak lagi berdaya. Begitulah Kristus. Dia menanggung sengatan maut supaya kita yang percaya tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam pengharapan. Amin. Jangan lagi takut pada maut, sebab Kristus sudah menaklukkannya. Kematian daripada almarhumah Oma atau Nyonya Mariana ketika adalah pelepasan dari dunia yang fana menuju kepada kekekalan. Kita boleh berduka, tetapi dengan iman yang penuh dengan pengharapan. Hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Jangan sia-siakan hidup dalam dosa, karena Kristus sudah memberikan kemenangan. Gunakan sisa hidup kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saudara-saudara, kalau sengat maut itu sudah dihancurkan, maka kabar baiknya apa? Maka kabar baiknya bukan hanya kita bebas dari ketakutan, tetapi kita juga boleh hidup dalam kepastian kemenangan. Itulah yang membawa kita pada poin atau bukti yang kedua. Yang berikutnya, yang kedua, bukti yang kedua adalah kemenangan ada di dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya kemenangan atas maut bukan hasil usaha daripada manusia, melainkan pemberian Allah melalui karya Kristus semata. Manusia dengan segala kekuatan, ilmu, dan kekayaan tidak akan pernah bisa mengalahkan maut tersebut. Tetapi Kristus dengan kematian dan kebangkitannya membuka jalan kemenangan bagi kita. Saudara-saudara, kemenangan ini bukan hanya janji di masa depan, melainkan realitas yang sudah dimulai sejak sekarang. Kita hidup sebagai umat yang merdeka dari dosa dan maut. Kebangkitan Kristus itu adalah pusat daripada iman Kristen.
Tanpa kebangkitan, salib hanya sebuah tragedi. Tetapi dengan kebangkitan, salib menjadi kemenangan yang memberi hidup bagi semua orang atau setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. John Stott pernah berkata begini, kebangkitan Kristus bukan sekedar doktrin, tetapi kepastian bahwa kematian sudah kehilangan kuasanya. Kemenangan Kristus menjadi jaminan orang percaya akan bangkit. Saat tubuh ini dihancurkan melalui kremasi, itu bukan akhir, sebab yang kekal adalah hidup di dalam Kristus. Tidak dipanggil untuk percaya penuh kepada Kristus, karena Dia satu-satunya jalan menuju ke dalam kehidupan kekal itu. Jalani hidup ini dengan iman, bukan dengan ketakutan dan kematian. Saudara-saudara, gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, sebab kita hidup di pihak yang sudah menang. Jadikan kebangkitan Kristus itu sebagai sumber pengharapan untuk menghadapi duka, penderitaan, dan akhir dari kehidupan kita. Saudara-saudara, inilah penghiburan kita di tengah duka cita. Sengat maut sudah dihancurkan dan kemenangan sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Maka pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya dan menerima kemenangan itu sebagai milik kita? Saudara-saudara, kematian selalu mengingatkan kita akan keterbatasan hidup. Kita bisa hidup panjang seperti Oma tercipta yang mencapai 94 tahun. Namun akhirnya kita pun akan kembali kepada Allah suatu hari nanti. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Tanpa Kristus, kematian adalah pintu menuju kebinasaan. Tetapi dengan Kristus, kematian adalah pintu menuju kemenangan dan kekekalan. Hari ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita buka hati kita. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus, dan terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya saat kematian kita tiba, kita pun boleh masuk ke dalam kemenangan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memberangkatkan jenazah almarhumah Oma tercinta Ibu Mariana Kartika untuk dikremasikan. Mari kita lakukan dengan iman, bukan hanya dengan kesedihan dan duka. Mari percaya bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, dan karena Kristus sudah menang, kematian bukanlah akhir. Dengan penuh iman kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi kita pencerahan, dan memberkati kita semua. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini dengan hati yang berduka kami mengantar almarhumah Oma tercinta atau Ibu Janda Mariana Kartika untuk pemberangkatan terakhir menuju kremasi. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang nyata sepanjang hidupnya hingga usianya yang ke-94 tahun. Hidupnya adalah anugerah dan kematiannya ada di dalam kendali-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa sengat maut sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus, dan di dalam Dia ada kemenangan. Karena itu kami menyerahkan roh atau jiwa almarhum ke dalam tangan kasih-Mu dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Hiburkanlah keluarga yang berduka, kuatkan mereka dalam kasih dan pengharapan, serta teguhkan iman mereka bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Dan bagi kami semua yang hadir, kiranya peristiwa ini mengingatkan kami untuk hidup bijaksana, bertobat dari dosa, dan menaruh iman kami hanya kepada Kristus,
supaya saat waktu kami tiba, kami juga boleh masuk dalam hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Dengan penuh iman, kami menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Amin.